desa panten direpokasi hukum meureunna ceking ke desa teh bahwa kabupaten sudah tidak mampu. Jadi cenah abdi bade badanten cenah sareng Pasekda. Ibu uningan mau samping Pak BPD. Warga mana ini? Ini warga desa Marga Luyu, warga kedusunan Kalapa 2 RT 19 RW 4. Namanya siapa Neng? Astri. Neng Astri ini merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi desa Margaluyu, umumnya untuk Kabupaten Tasikmalaya. Neng Astri ini adalah perwakilan Mojang, tuh gede di orang ayah aset Mojang Kabupaten Tasik. Ayeuna majeng Kak ikut apa nih? Mojang Jejaka tingkat Jawa Barat. Tuh alhamdulillah di desa orang ayah perwakilan. Makanya kemarin Bu Abi sempat ngobrol dengan Bu RT. Coba tuh libatin Bapak dia. Sangkan ibu-ibu bapak-bapak mengingat yang di orang teh ada generasi penerus yang memang sudah memiliki prestasi. Alhamdulillah. Doakan ke orang sadayana, semoga perwakilan dari Kabupaten Tasikmalaya, yaitu orang Margaluyu, bisa mengharumkan nama kabupaten, bisa mengharumkan nama desa, terutamanya mengharumkan nama keluarga. Doakan sama kita semua. Semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan Allah mengabulkan, memberikan kelancaran dan kemudahan, keselamatan, kesehatan, dan tentunya keberkahan. Kemudian yang selanjutnya yang saya sampaikan dipersingkat saja. Yang pertama adalah tetap prokes, protokol kesehatan dilaksanakan sama ibu bapak semua. Kemudian yang kedua itu mah prokes secara medis, tapi ada prokes secara batiniah, ruhaniah. Ada medis secara lahiriah, ada medis secara ruhaniah. Mungkin selama ini jarang disampaikan, tetapi dalam hal ini tentunya ada nasihat, ada hikmah yang bisa kita petik dari setiap kejadian. Pada intinya kuncinya cuma dua, sabar dan syukur. Ketika dua hal ini kita bisa memegangnya, menjalankannya, setiap apapun kejadian, takdir yang datang dari Yang Maha Kuasa, baik takdir yang kerasanya pahit ataupun takdir yang kerasanya manis, kita akan menerimanya dengan penuh lapang dada, penuh keikhlasan. Kuncinya sabar dan syukur. Karena itu apa? Itulah yang disebut dengan tamu Allah. Ai tamu Allah temu secara majazi mah. Kita berangkat ke Baitullah Mekah. Tetapi tamu Allah yang hakiki, yang itu bisa kita rasakan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, dari minggu, hari, minggu, bulan, tahun. Tamu Allah selalu hadir. Tapi kadang kita sadar, terkadang kita juga tidak sadar. Terkadang ketika datang tamu Allah yang dirasakan menurut kita itu tidak enak, selalu kita tidak terima. Kadang ada bahasa arah subaha, tapi disitulah kuncinya kita harus sabar. Apalagi dalam kondisi sekarang banyak hal-hal yang memang berdampak bukan dari segi medis, tetapi juga berdampak dari segi yang lainnya, dari segi agama, dari segi sosial, dari segi masyarakat, dari segi ekonomi, banyak kena dampaknya. Tetapi kalau kita kuncinya penuh dengan kesabaran, kita bisa melewati ini dengan penuh keikhlasan. Kedua, syukur. Apapun yang terjadi kita syukuri. Rek besar, rek kecil, rek ayat, rek ke ayat, syukuran. Margi dina rukun iman tos aya nampi kana kudrat irodat Allah. Takdir hade jeung takdir tidak hade. Namun urang teu narima kana eta takdir, berarti cacat keimanan urang. Abi mah widi kadinya. Dina rukun iman anu kasabaraha eta teh? Kagenep. Yakin jeung percaya kana takdir Allah, rek hade rek oreng, nampi urang. Kuncinya sabar sareng syukur. Kenapa saya menyampaikan? Karena
merupakan tanggung jawab kita sesama. Bukan saya selaku kepala desa, tetapi saya selaku mukmin muslim. Tugas kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Kemudian dekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, perbanyak ibadah, perbanyak menanamkan pohon-pohon amal kebajikan. Saya mengajak, menghimbau, menganjurkan kepada Bapak Ibu, ini masa wajib, tapi bila mana kita tumbuh rasa kesadaran, orang menang rezeki, sok sodakokeun, infakeun sakamampuan orang, karena disitulah ada hak orang lain. Abi mah mau nyalurkeun buku, ini misalkan ibu nampi, sok salurkeun sakamampuan ibu, saikhlasnya ibu, bapak sodakokeun ke anak yatim, sodakokeun ke infakeun ke masjid. Ulah punten, ulah korek. Tidinya kayak orang Allah bakal muka pintu-pintu rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Rek ti kulon, rek ti wetang, rek ti kaler, rek ti kidul. Nah, tidinya rezeki Allah mah yakin. Karena rezeki tidak dibatasi dengan nilai nominal, tapi rezeki dari segi kesehatan, rezeki anak, rezeki keturunan, rezeki keimanan, ketawidan itu merupakan rezeki. Jadi jangan sampai kita persempit. Rezeki itu hanya sebatas uang dan uang saja, tetapi ada nilai yang lebih daripada itu. Itu tugas kita bersama, saling mengingatkan. Ini adalah salur yang ke berapa Bu Ati? Ke-7. Salur yang ke-7. Salur yang ke-7 seperti tadi disampaikan sama Bapak pendamping, memang kategorinya kita selektif. Satu adalah usia 70 tahun yang memang belum menerima bantuan PKH, BPNT, BST dan bantuan lainnya. Kemudian kategori yang kedua adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa atau orang stres. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga adalah disabilitas atau yang penyandang cacat, baik cacat karena bawaan lahir atau memang cacat karena faktor misalkan punten penyakit. Nah, itu salah satunya. Tetapi dalam hal ini perlu Bapak Ibu ketahui, desa punya keterbatasan anggaran sehingga mohon maaf untuk satu RT hanya satu orang. Jadi itu pun kalau memang misalkan dalam satu RT ada 1, 2 atau 3 yang memang kategorinya tadi yang saya sebutkan, mungkin nanti bisa digilir supaya apa? Kebagian sadayana. Misalkan 4 bulan digilir ke lain, 4 bulan lagi digilir, 4 bulan lagi digilir. Atau misalkan di RT itu cuma ada 2, berarti digilir setengah, 6 kali nerima digeser lagi, ganti lagi kan yang lain. Atau misalkan tidak ada, cuma 1 orang, berarti 1 tahun full itu mah. Nah, uang jadinya saling memahami, saling mengerti. Jadi ada hak orang lain. Itu pun memang ada kebijakan yang memang nanti akan dimusyawarahkan dalam tingkat desa dengan Bapak BPD berdasarkan usulan ajuan dari Bapak Ibu Ketua RT yang ada di lingkungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena pada jam 9 ini saya ada kegiatan lagi. Alhamdulillah berjalan tepat waktu, karena kami berkomitmen Desa Margaluyu ingin menggalakkan gerakan disiplin waktu. Karena kita berusaha mengaplikasikan apa yang dicontohkan oleh syariat Rasulullah dalam sholat berjamaah awal waktu, tapi kita terapkan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, mendidik masyarakat untuk disiplin terhadap waktu. Ketika kepala desa mengundang jam 8:30, artinya jam 8:30 tank itu akan dimulai. Jadi kita mau menghilangkan budaya-budaya yang tidak baik, budaya-budaya negatif. Jangan sampai undangan jam 8:30, acara dimulai 1 jam kemudian ngaret jadinya teh. Nah, itu yang bisa jadi budaya yang tidak baik. Nah, makanya kita tumbuhkan kembali budaya-budaya positif, arti gerakan disiplin. 8:30 dimulai, berarti kita mulai jam 8:30. Mungkin itu yang saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga kita semua berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Desa kita juga seluruh masyarakat mendapatkan bimbingan, asuhan, diaping, dijaring, digiring, ditampian
di amparan, di payungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sing yakin, karena kuncinya adalah yakin dan keyakinan. Kalau kita ragu-ragu, maka disitulah benteng pertahanan kita akan jebol, benteng pertahanan kita akan lemah. Tapi kunci yakin dengan tetap mengindahkan syariat tanpa melupakan hakikat, hakikat tanpa melupakan syariat. Itu dua hal yang memang harus kita jaga bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.